memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ya terutama di bulan ini, bulan Kitab Suci Nasional. Mari saat ini terlebih dahulu kita mau bangkit berdiri, kita mau berikan salam kita kepada saudara di sebelah kiri dan kanan kita. Kita berikan senyum kita. Kita mau sama-sama bersuka cita. Karena Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey putar ke kanan, oh semua di dalam Tuhan. Tersenyumlah, tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa, bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. Serta masalah, ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3 dan 4, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan Allah kita. Saat ini mari kita kembali duduk. Kita mau hening di hadapan Tuhan Allah kita.
Allah yang sungguh mengasihi dan mencintai kita. Allah yang terlebih dahulu merindukan kita untuk datang kepadanya. Dia berkata, marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada malam hari ini Engkau yang telah mengundang kami, Engkau telah mengetuk hati kami untuk kami hadir, untuk kami datang, kami bersekutu denganmu. Engkau yang terlebih dahulu menanti-nantikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa hadir, menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, melewati setiap masalah demi masalah. Engkau menuntun kami, Engkau memberikan jalan keluar. Kami melewatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan penuh pengharapan, karena Engkau selalu beserta kami. Malam hari ini kami rindu untuk bersyukur dan bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kau Allah yang setia. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-kebaikan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Kau berikan rancangan yang indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa
Bapa yang paling mengerti apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Yang ku perlu kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat cinta-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan. Kami berterima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan luapan syukur hati kami. Mungkin masih banyak ya Bapa yang ada di dalam hati kami, namun Engkau sungguh Maha tahu apa isi hati kami. Kami mau senantiasa mengucap syukur selalu di dalam setiap keadaan, segala keadaan, karena Engkau Tuhan Yesus yang sungguh sangat teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Saat ini kami mengundang, apakah ada seseorang yang sungguh rindu untuk memberikan, men-sharingkan kesaksian kebaikan Tuhan. Apakah ada?
Ibu Shirley. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya baru dari rumah duka menjenguk teman saya yang meninggal. Saya sungguh sangat sedih hari ini. Teman yang sangat baik. Bertahun-tahun dia kena CA dan dia sudah berobat yang terbaik. Sungguh yang terbaik yang dia ambil. Begitu mahal biaya di Singapura, dia tetap dengan setia terus sampai kontrak rumah di Singapura dia tinggal untuk pengobatan tersebut. Ketika beberapa tahun yang lalu anaknya yang laki-laki paling gede kan sekolah ke Amerika. Padahal mamanya sakit. Saya cuma pikir, apa bisa ya? Tapi tadi saya jumpa anaknya udah kembali, udah selesai sekolahnya. Hati saya tiba-tiba berasa gitu ya bahwa mamanya sakit seperti apapun. Dia tunggu sampai anaknya selesai dan kembali. Luar biasa seorang mama yang walaupun sakit, dia bahkan sudah didoakan oleh Paus kita di Vatikan. Dia datang ke Vatikan untuk minta didoakan. Tapi itulah jalan Tuhan. Saya sama sekali tidak tega lihat suaminya ya. Suaminya bilang kalau istrinya besok pagi dikremasi, nanti ditaruh. Tunggu nanti kalau dia juga selesai, terus dua-dua itu dibawa dan dibuang ke laut. Hah, saya lihat suaminya, saya heran kan ya. Pak, kamu kan belum tentu Tuhan panggil gitu ya. Kamu masih mesti lihat anakmu, cucumu mungkin karena anakmu yang gede udah selesai sekolah. Biarlah dia menikah supaya di rumah ada yang gantikan mamanya. Tapi dia lihat saya seperti orang yang, ya saya bakal pergi gitu. Saya jujur sudah lama tidak pernah menangis. Tapi hari ini saya gak tahu ya, gak bisa tahan. Istrinya tuh benar-benar seperti orang tidur. Kalau waktunya Tuhan tentu kita semua tidak bisa menolak. Itulah waktunya Tuhan. Dan Tuhan telah memanggil dia kembali kepada Tuhan. Orang yang sangat baik. Saya sungguh sangat menyesal ya. Minggu terakhir ini tiap-tiap hari saya ingat dia. Tiap hari sepertinya dia ada gitu ya, mau bicara dengan saya. Saya pikir ya saya mau telepon dia. Tapi gak saya bikin tuh. Karena saya pergi ke Bali. Di Bali juga gitu, lagi pesta, tiba-tiba saya ingat dia lagi. Kenapa ya? Ternyata dia mesti kembali. Saya cuma sangat menyesal bahwa saya tidak telepon dia. Dia yang selalu hubungi saya. Ternyata keadaannya sudah sangat menurun dan dia sudah susah ya untuk berbicara, jadi dia nggak telepon. Tapi dia benar-benar ya. Saya kok bisa sepanjang minggu, mulai dari akhir minggu itu, saya terus saja ingat dia. Kayaknya mau bicara ya gitu. Jadi saya rasanya sedih banget kehilangan teman. Teman yang sungguh baik, dia sangat baik. Dia punya travel, dan akhirnya travelnya dijual. Dan saya tetap dengan travel tersebut. Tapi waktunya Tuhan yang hari ini membuat saya betul-betul, saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan punya waktu dan cara yang Tuhan buat untuk dia. Dia tunggu anaknya kembali,
Tadi anaknya cerita dia yang pesan order baju buat mamanya. Cuma 1 hari loh di rumah sakit. Anaknya itu cowok ya, tapi seleranya juga bagus, dia cari baju buat mamanya. Dan tadi saya juga ngomong sama dia, kamu juga sudah cukup dewasa ya. Kalau kamu udah punya cewek, menikahlah biar papamu juga punya satu hiburan lah di rumah, bisa lihat cucu. Tentu kamu juga gak akan tega kalau papamu juga pergi. Dia cuma bisa menatap papanya dengan air mata. Saya balik dari rumah duka dan saya kesini masih dengan baju putih. Membuat hati saya tuh gak bisa tenang ya. Punya seorang sahabat yang baik, yang selalu peduli, dan dia telepon saya. Lebih dahsyatnya lagi, Romo siapa lagi, aduh namanya saya lupa. Itu datang jam 12 malam di rumah sakit dan bilang ke suaminya dia ada di luar, dia gak boleh masuk karena udah lewat jam, gak bisa besuk. Terus suaminya datang dan bilang ke petugas kalau ini Romo yang mau doain istrinya. Terus dilaporin ke suster, suster mau sediain hostis segala tapi Romo udah bawa. Terus suaminya tanya sama Romo, Romo ini jam 12 malam, kenapa Romo datangnya malam banget? Dia bilang, saya datang karena istrimu juga sudah waktunya dipanggil Tuhan. Suaminya bilang, saya itu bingung ya, Romo datang jam 12 malam dan mengatakan seperti itu, saya juga bingung. Tapi itulah jalan Tuhan. Istrinya akhirnya udah dikasih komuni, mereka berdoa sampai berdoa bersama ya dengan anak dan suaminya itu berdoa bersama. Jam 4 pagi susternya panggil lagi suaminya, bilang keadaan istrinya udah mulai gak bagus. Tapi itulah waktunya Tuhan. Ternyata benar, istrinya akhirnya pergi. Hal-hal seperti begini yang membuat hati saya ya tergerak bahwa waktunya Tuhan, sungguh Tuhan yang tentukan. Tuhan tahu kapan kita dipanggil. Saya juga udah pernah memberi kesaksian kalau saya juga sudah mengalami ya dipanggil Tuhan. Tapi kok Tuhan kasih kembali saya. Dan saya rindukan hal itu boleh terjadi kalau memang waktunya Tuhan untuk saya. Ternyata saat ini suami saya kurang sehat. Mungkin itulah saya harus masih melihat suami saya. Tapi waktunya Tuhan bagi kita semua. Kalau memang terjadi, itulah waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Shirley untuk kesaksiannya. Saat ini kita mau kembali bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan teramat baik. Setiap musim di dalam kehidupan Tuhan sungguh sangat baik. Sampai akhirnya Tuhan panggil kita semua di waktunya Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan sungguh sangat baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saat ini kita mau memuji Tuhan Allah kita, Allah yang sungguh baik dan sangat baik. Kita mau masuk gerbangnya dengan puji-pujian, pelatarannya dengan ucapan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Gerbangnya bersyukur,
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia 17 sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadirat, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia 17 sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang wanita saja nyanyikan sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang pria saja nyanyikan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan Allah kita, Allah yang sungguh sangat baik dan teramat baik. Kita masih mau memuji Tuhan Allah kita lebih lagi, amin. Karena firman-Nya sungguh terang dan pelita bagi setiap jalan kami, bagi setiap langkah kita. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman. Firman-Mu Tuhan, pelita
bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalan. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Kami menantikanmu, ku menantikanmu. Beri kekuatan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan Allah kita. Mari saat ini kita mau kembali duduk. Kita mau kembali hening dan tenangkan hati kita. Kita mau rasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan di sepanjang kehidupan kita, di dalam hari-hari kita. Walaupun kita berada di dalam lembah kekelaman, ataupun saat kita merasa di dalam kesesakan, Dia tetap Tuhan Allah yang senantiasa memegang kuat tangan kita, senantiasa memeluk kita dengan pelukan kasih-Nya. Tuhan, Engkaulah yang memberikan iman, pengharapan dan kasih. Biarlah itu senantiasa ya Bapa, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Pengharapan yang kuat bersama-Mu, iman yang menerangi jalan kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, Allah yang paling mengasihi kami. Kau Allah yang besar, yang sungguh kami percaya. Biarlah kami hidup hanya karena percaya. Percaya kepadamu, Allah yang setia. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padamu. Ku terima semua kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang
berjanji setia. Kaulah pengharapan kami, harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Allah yang sanggup menggenapi janji-janji-Nya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidup.
seumur hidupku ku mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Tinggallah bersamaku, aku tinggal bersamamu. Buanglah segala kekhawatiranmu. Aku Allah yang memelihara hidupmu. Tidak ada satupun yang terlewat. Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Dia selalu ada di sisi setiap umat-umatnya. Tidak ada yang terlewat. Dia tahu setiap kegelisahan, Dia tahu setiap kesedihan, Dia tahu setiap kesepian. Jangan takut, panggil namanya, cari Dia. Biarlah jiwamu memuji namanya yang Maha Kudus. Lepaskan segala bebanmu, serahkan kepada Yesus. Terima kasih. Biarkan aku meraja di hatimu. Saya merasakan satu orang ibu, dia selalu merasa gelisah, bahkan sudah mengarah ke rasa takut. Dia kesulitan tidur, dia kesulitan untuk menutup matanya pada malam hari. Malam ini
Tuhan mau sapa engkau. Dia mau bilang, kenapa kamu takut? Aku selalu ada di sisimu. Aku selalu ada untukmu. Tanganku selalu terbuka. Pandang aku, pandang wajahku. Aku selalu merindukanmu. Jangan takut datang padaku. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat yang indah ini. Saat kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Saat kami boleh hening di hadirat-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu. Kami rasakan pelukan-Mu. Kami mendengarkan suara-Mu yang lembut di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, pengajaran-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Kau pilih, Kau utus, Ibu Rosari Ananta ke tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai sehingga apa yang sungguh Ia sampaikan seturut kehendak-Mu bagi kami, umat-Mu di tempat ini. Siapkan hati-hati kami seperti hati seorang murid yang siap menjadi bejana yang dibentuk indah di hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa berjumpa. Ini kali pertama saya ke PD ini. Ya, saya Rosari Ananta, saya dari Paroki Santo Stefanus Cilandak. Saya pengurus di Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Kami ber-15 dengan ketua komisinya Romo Yosef Susanto PR yang YouTuber itu. Bulan ini adalah bulan Kitab Suci ya. Berarti BKSN program dari kami, dari Komisi Kerasulan Kitab Suci. Siapa yang sudah sampai minggu ke berapa Serang? 3 kah? 3 ya? Sudah di lingkungan-lingkungan? Luar biasa. Kemarin saya di lingkungan di Kelapa Gading juga, di Arta Gading. Dalam minggu ini saya, dalam 10 hari ini saya 3 kali ke Kelapa Gading. Jadi ini yang ketiga. Ada yang hadir dari lingkungan yang kemarin saya datang? Gak ada ya? Atau minggu lalu saya ke Perduki chapter Utara. Ada yang hadir juga? Wah ini Kelapa Gading, ada yang hadir? Ibu, Perduki. Ya, oke berarti waktu itu ketemu saya ya minggu ketiga. Iya berarti hadir lagi, oh ini audiensi ada yang sama. Tapi sebagian besar tidak ya, berarti di lingkungan-lingkungan masing-masing ya. Oke. Nah, hari ini temanya bukan BKSN karena permintaan dari tim PD tema lain. Nah, tema yang diambil adalah dari ensiklik Bapak Paus Fransiskus. Judulnya Lumen Fide. Ada yang pernah bacakah ensiklik ini? Bukunya tipis, warnanya kuning. Belum ada ya? Kita sama-sama lihat ya. Masih hangat ya kedatangan kunjungan Paus Fransiskus ya. Siapa yang datang ke GBK? Wow, banyak loh ya. Puji Tuhan ya. Ya saya kebetulan juga panitia di acara kunjungan Paus menjadi liaison
officer untuk delegates yang dari luar negeri, para uskup, kardinal, dan tamu-tamu dari luar. Dan memang kebetulan sekali juga bisa hadir bersama dengan, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Jadi bisa hadir bersama keluarga itu sesuatu yang buat saya luar biasa. Mungkin sekali seumur hidup bisa bersama keluarga misa dengan Bapak Paus. Ya, oke, kita masuk ke tema ya. Lumen Fide. Lumen artinya terang, Fide artinya iman. Maka Lumen Fide artinya terang iman. Ya, nah, adalah ensiklik Bapak Paus Fransiskus yang dikeluarkan pada tahun 2013. Apa itu ensiklik? Ensiklik itu seperti surat edaran gitu loh, circle. Ensiklik surat edaran dari Paus kepada Bapak para uskup. Ya, jadi surat edaran tadinya ya. Nah, itu sifatnya itu agung sebenarnya. Jadi bukan suatu ajaran baru, tetapi untuk menekankan ya. Biasanya nih ensiklik nih untuk prioritas program daripada Paus. Maka memang selayaknya kita juga tahu kalau misalnya pimpinan kita punya program-program prioritas, kan kita juga perlu tahu ya apa sih programnya gitu. Nah, Paus, masing-masing Paus ya dari sejak tahun 1740 itu sudah punya mengeluarkan ensiklik, termasuk Paus Yohanes ke-6, Paus Yohanes Paulus kedua ya. Nah, Paus Fransiskus mengeluarkan beberapa ensiklik. Salah satunya adalah Lumen Fide atau terang iman. Ada lagi yang tahu? Pernah dengar Laudato Si. Nah, itu salah satu yang dikeluarkan ya. Kemudian Fratelli Frutti, bukan Tutti Frutti ya, Fratelli Tutti ya, ada Amoris Laetitia, jadi ada beberapa yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Nah, kita masuk ke ensiklik Lumen Fide dari Bapak Paus. Lumen Fide, terang iman ini adalah bicara mengenai anugerah besar yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes, kita lihat ya, Yohanes 12 ayat 46 dikatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Di dunia primitif ya, mereka juga rindu akan adanya terang, dan mereka menyembah matahari. Ya, akan tetapi betapapun itu matahari disembah setiap pagi ya, ternyata tidak bisa memancarkan terang yang cahayanya sampai kepada semua umat dan di semua aspek kehidupan. Ya. Bahkan pancarannya itu tidak mampu memasuki bayangan kematian. Ya, tadi ada sharing dari ibu ya yang habis melayat ke rumah duka ya. Matahari tentunya tidak bisa lagi terlihat di ruang di mana mata manusia tertutup dari cahaya matahari, kan tidak bisa lagi. Ya, itu kalau cahaya matahari. Nah, tetapi terang iman ini dia menembus ya, dia bisa menerangi ya, baik kematian jasmani ini ya, tetap bisa menerangi. Nah, Yesuslah cahaya sejati itu. Ya, kita lihat ya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi sebab Allah yang membuat terangnya itu bercahaya dalam hati kita. Kalau sudah BKSN minggu ketiga masuk kitab apa? Nabi apa? Habakuk ya. Kita kalau masuk Habakuk itu kan kalau di BKSN minggu ketiga itu dari Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5 ya. Tetapi di depan ya, di depan itu Habakuk 1 diawali dengan pertanyaan-pertanyaan.
how long Lord, berapa lama lagi ini begini ya. Terus mengapa, pertanyaan-pertanyaan itu terjadi di awal ya. Nah, kemudian jadi pergumulan Nabi Habakuk terus sampai dengan dia akhirnya mengerti dan di Habakuk 2 ayat 14 akhirnya dia berhenti bertanya, sang nabi ini ya, dia bergumul, dia bertanya pada Allah dan dia dipenuhi oleh pengetahuan kemuliaan Allah. Jadi seringkali manusia juga seringkali tanya, kenapa Tuhan begini? Berapa lama lagi ketidakadilan, penderitaan ya, segala sesuatu ya dalam pergumulan manusia. Tetapi pada akhirnya ketika sampai pada pengetahuan kemuliaan Allah, pertanyaan itu tidak ada lagi. Ya, sebenarnya ketika seseorang betul-betul bisa merasakan hadirat Tuhan dan bertemu, ya, sebenarnya no more questions. Bayangkan ya, kalau kita betul-betul ketemu Tuhan, mungkin gak ada lagi pertanyaan tadinya kita mau tanyakan. Kenapa? Karena kita terlalu terpesona dengan kemuliaan itu, udah gak penting lagi jadinya. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya. Di rumah saya ada ruang doa kecil, di mana saya suka berdoa di situ. Subuh ya, berdoa di situ. Lebih sering karena suka dibangunin Pak, kayak entah kenapa jam 4, 4:30 ya, berdoa di situ. Kadang-kadang tidak banyak kata lagi. Dan saya teringat Yohanes Vianney ya, patron para imam ya, itu dia juga berkata bahwa ketika dia berdoa, dia cuman I look at him and he look at me. Jadi cuman pandang-pandangan. Dan itu sudah cukup. Ya. Jadi ketika ada pengetahuan kemuliaan Allah, maka yang nampak tuh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Gak nampak lagi itu masalah, gak nampak lagi itu pertanyaan, karena terlalu terpesona dengan Dia. Ya. Nah, inilah juga bagian daripada terang iman ini. Ya. Ketika Maria bersedih atas kematian saudaranya Lazarus, Yesus juga ikut sedih loh. Dia juga terharu, dia juga punya belas kasih ya. Sangat manusiawi jika kita bersedih ketika ditinggal orang yang dikasihi ya. Namun apa kata Yesus? Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Memang kan Yesus juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Nah, kita bicara terang ya. Manusia itu seringkali puas dengan terang-terang kecil. Ya, terang-terang kecil. Tapi ternyata terang-terang kecil itu seringkali misalnya ada keriaan di sini, itu dalam arti itu ya, dalam arti ada sparkling ya. Tetapi ternyata itu tidak menunjukkan jalan, terang-terang kecil itu. Makanya Paus merasa ada kebutuhan mendesak menemukan kembali iman yang merupakan suatu terang. Makanya ditulis ensiklik terang iman ini. Jadi terang itu sebenarnya begitu berdaya, begitu powerful ya. Dan sesuatu yang powerful itu tentunya berasal sejatinya dari Allah sendiri. Ya. Nah, kita lihat ya di Yohanes 1 ayat 1, ini mungkin sudah hafal ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan olehnya dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat kelima,
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya mau highlight ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi jika seseorang mempunyai terang Kristus, sebenarnya apapun keadaan dia, ya, sulitan, sebenarnya dia tetap bisa bercahaya. Ya, tetap shine bright like a diamond. Jadi tetap bercahaya walaupun kalau dia itu diamond mau ditaruh di lumpur juga dia tetap diamond. Dia tetap berlian. Dia tetap bercahaya. Ya, kalau dia memiliki terang Kristus, dikatakan terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sebenarnya kegelapan itu tidak ada. Yang ada tidak adanya terang. Saya ulangi, terang itu, gelap itu tidak ada. Yang ada tidak adanya terang. Ketika kita bilang nyalakan terang, bisa nyala nggak? Cetek, ya saya terang nyala ya, bisa nyalain. Tapi ketika siang bolong di GBK terang benerang kayak begitu ya. Terus kemudian nyalakan gelap. Karena gelap itu tidak ada. Yang ada tidak adanya terang. Ya. Jadi dikatakan makanya terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau terang benderang kayak tadi siang bolong, kegelapan gak bisa loh menguasainya. Jadi jika seseorang mempunyai terang Kristus dalam dirinya, kegelapan itu tidak punya daya sama sekali. Tidak ada powernya sama sekali, powerless. Tapi terang itu punya power. Dia bisa kita ceklek nyala ya. Jadi bisa terang. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kita nih, kita kan pastinya yang ada di PD ini mengikut Kristus ya. Nah, itu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu kabar baiknya ya, karena kita mengikuti Dia dan kita mempunyai terang itu, terang hidup itu. Bapak Abraham, siapa yang tidak tahu cerita ini? Ya, dia adalah bapak orang beriman. Di Kejadian 12 awal Tuhan Allah berfirman bilang begini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ke rumah bapamu di negeri akan kutunjukkan. Jadi suruh pergi. Terus ada janji, jadi ada perintah dan juga ada janji. Ada berkat. Aku akan menjadikan engkau, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu Abraham mendengar ini, dia usianya berapa nih? 75 tahun. Udah punya anak? Not even one. Satu juga belum. Tapi dia bilang akan menjadi bangsa yang besar. Kira-kira kalau kita yang dijanji gitu, umur kita 75, ya, belum punya anak nih, ya. Terus kemudian Tuhan Allah bilang, kira-kira kita oke gitu, atau kita bertanya, bagaimana mungkin gitu ya? Tapi Abraham kita lihat di ayat berikutnya, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham gak pakai tanya, gak pakai begini, dia langsung jalan. Ya, oke gitu. Kemudian juga di Kejadian 15 dikatakan juga Tuhan membawa Abraham keluar, terus dia bilang coba lihat di langit tuh, bintang kan banyak ya. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Gak bisa soalnya, karena saking banyaknya. Dikatakan demikianlah banyaknya keturunanmu.
Padahal belum ada satu anak juga dan usianya umur 75. Ayat berikut dikatakan apa? Sama-sama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ternyata ketika kita percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya ya. Dan long story short, dari 75, 10 tahun kalau ingat ceritanya ya, nggak terjadi apa-apa ya, nggak punya anak juga, Abraham tetap percaya. Walaupun tengah-tengah ada skenario lain nih ya dari si Sarah. Ya, umur 86 dia punya Hagar. Kemudian ya karena punya manuver-manuver yang sebenarnya bukan rencana Tuhan, Tuhan diam 13 tahun, di usia 99 baru Tuhan bicara lagi. Sama janjinya, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Abraham sebenarnya tetap percaya ya. Dan kemudian di usia 100 barulah lahir Ismail. Ya, lumayan ya. Nah, kita lihat di Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Jadi sebenarnya against all hope. Jadi walaupun tidak ada dasar sama sekali untuk berharap. Ada gak sih kita pernah ngerasain di situasi sebenarnya berharap aja gak ada dasar. Karena apa yang kita lihat jauh-jauh dari harapan. Jauh ya. Tapi gak ada dasarnya kita berharap. Namun Abraham berharap juga ya. Kenapa gak ada dasarnya? Ya umur dia kan sudah uzur banget dan sebagainya dan seterusnya ya. Dia juga sudah dibilang imannya juga, tapi imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah karena dia sudah sangat tua ya. Tapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah, di ayat 23 dikatakan, nah, hal ini karena dia percaya, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini berkali-kali dikatakan tadi di Kejadian dibilang, jika percaya hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Di Roma juga hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Di ayat 24 dikatakan, maka untuk kita juga begitu. Allah akan memperhitungkan sebagai kebenaran jika kita percaya. Ya. Nah, itulah perjalanan istimewa dari Bapak orang beriman, Bapak Abraham ya. Maka itu di Ibrani 11 dikatakan, iman itu sebenarnya apa sih? Kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Jadi sebenarnya yang kita lihat berbeda atau sesuai dengan harapan apa enggak? Belum sesuai, ya, belum sesuai. Tetapi itu menjadi dasar, iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu mempercayai apa kata Santo Agustinus, iman itu mempercayai apa yang tidak kita lihat dan upahnya melihat apa yang kita percayai. Makanya waktu Nabi Nuh ya, Nabi Nuh kan juga disuruh buat bahtera. Dia juga beriman kepada Allah. Orang padang gurun, padang kering ya, dibilang akan ada air bah. Kan yang aneh-aneh aja. Jadi orang-orang juga mungkin ngeledek dia, aku bikin bahtera segede-gede apa, nanti akan ada air bah segala ya. Karena Tuhan yang suruh, maka dia juga lakukan ya. Nah, Lumen Fidei itu the light of faith ya. Juga bicara mengenai Bapak Abraham ini. Waktu di GBK tadi kebetulan saya bilang menjadi panitia ya. Kita panitia udah di briefing. Jangan berharap bisa salaman. Ya, sama Bapak Paus. Karena imam-imam juga yang begitu banyak belum tentu bisa satu-satu salaman cium.
Dan kebetulan saya ditugaskan untuk hosting di Wisma di katedral. Jadi sebelum GBK nih ya, sebelum hari GBK ini ada audiensi di katedral, disuruh hosting untuk para uskup baik lokal maupun luar negeri gitu ya di Wisma. Jadi sebenarnya tugasnya apa ya? Tugasnya cuman kue-kue ya kan, minuman gitu ya, rapi-rapi gitu ya. Itu juga seneng banget ya. Yang penting ketemu uskup banyak lagi. Ada hampir sekitar 60. Bayangkan banyak sekali ya. Jadi waktu saya datang ya, biasanya kita kan kalau mau uskup maunya cium cincin kan, sampai gini, banyak cincin mana yang saya mau cium, jadi jadi senang sekali gitu ya. Nah tapi sebelum itu, sebelum ke Wisma, saya standby di Wisma, terus kemudian itu kan daerah steril ya, udah nggak ada yang boleh ke situ. Media udah dari jam 1 kali itu, padahal Paus datangnya jam 4 atau setengah 5 ya. Datang udah dari siang, panas pula ya. Saya di dalam lah ya. Kemudian pas Paus datang, saya datang, jadi saya keluar ya. Tidak ada ekspektasi apa-apa. Tidak ada, karena udah di briefing seperti itu dan ya saya berdiri di belakang, tapi memang sini kosong sekali, nggak ada siapa-siapa. Maksudnya kecuali anak-anak yang bawa bendera satu one line only ya, sangat rapi. Paus turun, terus kemudian pakai kursi roda mau naik ke katedral. Ternyata pausnya minta belok pakai kursi roda. Saya lagi di belakang anak-anak itu. Terus saya seperti kayak mimpi ya, kok saya bisa di barisan paling depan, satu baris. Dan Paus lewat dari situ pakai kursi roda sedekat ini dan saya akhirnya bisa bersalaman dan saya cium tangan Paus dan dekat sekali wajahnya. Dan kalau saya bukan tugas tuh, saya mungkin udah nangis kali itu ya, maksudnya terharu ya bisa merasakan kayak seperti sentuhan dari Tuhan sendiri melalui tangan Pop ya. Bulan depan saya akan merayakan 25 tahun wedding anniversary. Ketika saya selesai salaman dan saya cium, Pop bukan hanya menyentuh tapi benar-benar salaman. Saya biasa memakai wedding ring ini. Maka saya merasa itu seperti juga sentuhan dari Tuhan sendiri, surprise menjelang wedding anniversary. Jadi saya bilang, wah di wedding ring sudah sudah dipegang oleh Bapak Paus. Jadi itu sangat-sangat buat saya surprise yang luar biasa. Nah, kita kembali ke iman ya. Iman itu timbul dari pendengaran, katakan ya. Pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi kalau berarti baik pendengaran maupun kita baca ya, kita baca. Nah, itu sebabnya juga Santo Hieronymus mengatakan jika tidak mengenal kitab suci, gimana? Berarti tidak mengenal Kristus. Ya. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya percaya dulu baru mengerti atau mengerti dulu baru percaya? Duluan mana? Kita mengerti ya, baca kitab suci atau baca apapun ya, pengajaran, kita ngerti dulu baru kita percaya atau percaya dulu baru mengerti? Percaya dulu. Jadi menurut ensiklik dari Lumen Fide bab 2 ya, dikatakan jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan mengerti. Itu sebabnya kalau orang udah gak percaya, mau kita jelasin kayak apa, dia gak akan mengerti. Kita mau jelaskan apa? Ya. Nah, Santo Anselmus mengatakan, aku tidak mencari pengertian untuk percaya, tapi saya percaya agar bisa mengerti. Dikatakan, unless I believe, I will not understand. Jadi percaya dulu. Pernah gak kita ngomong sama orang yang tidak mempercayai iman kita, kita mau ngomong apa juga, dia gak percaya gitu, dia gak akan ngerti gitu ya. Tuhan
adalah terang cahaya. Tadi ya, terang iman itu. Jadi dia bisa menerangi seluruh aspek diri. Sebenarnya kalau kita memiliki terang iman itu, kita jadi tahu siapa kita. Dan kita tahu tujuan hidup kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu prioritas kita. Percaya enggak? Kalau enggak ada terang iman itu, kita mungkin tidak tahu tujuan hidup. Prioritas hidup kita apa juga enggak tahu. Jalan aja pokoknya. Pokoknya happy. Tapi enggak ngerti gitu. Ya. By the light of faith, I know who I am. Karena terang itu menerangi seluruh aspek kehidupan. Dikatakan ya, ketika pernah dengar nggak orang bilang saya udah nggak percaya lagi lah. Ya, saya udah I stop going to church malah kadang-kadang ya. Saya udah nggak ke gereja lagi. Saya nggak percaya lagi. Chesterton bilang ya, when you don't have faith, jika engkau tidak memiliki iman, engkau sebenarnya bukan berhenti percaya. You just start believing in other things. Jadi sebenarnya bukannya berhenti percaya, tetapi percaya pada hal-hal lain except God. Ya. Karena dia pasti akan mencari idol-idol lain, ilah-ilah lain. Dia lari ke sana, lari ke sini, ya, mencari pegangan apa yang bisa dia percayai. Apa contohnya? Kesuksesan lah, ya. Terus atau mungkin kekayaan atau posisi jabatan, kekuasaan atau bahkan kenyamanan bisa jadi ya. Saya bisa berani bilang, ya, jika seseorang tidak terkoneksi dengan Tuhan, yang adalah sang sumber kebahagiaan, dia pasti tidak bahagia. Karena Tuhan sang sumber kebahagiaan. Bagaimana mungkin dia disconnected dengan sang sumber kebahagiaan, walaupun dia punya segala-segala, dia boleh punya seluruh dunia ini, dia pasti gak bahagia. Dalam arti dia tidak punya sukacita yang sejati itu. Pasti sementara-sementara aja itu. Ya terang-terang kecil itu, ya. Jadi dia akan, kalau dia bilang, oh saya udah nggak percaya lagi, dia akan bergerak tanpa tujuan dari satu tuan ke tuan yang lain, ya. Dan ini bisa akhirnya masuk ke dalam penyembahan berhala atau idolizing. Jadi dia akan menaruh kepercayaan yang bukan Allah. Yang mana yang lain-lain itu akan seolah-olah nih berteriak, percayalah sama saya, percayalah sama saya. Jadi maksudnya seperti kenyamanan hidup gitu kan, yang dikejar menjadi idolnya. Ya. Nah, bangsa Israel pun pernah ya, ingat kisah lembu emas ya, ketika dia sedang menunggu, bangsa Israel sedang menunggu Musa, ya, ingat ya, dia juga membuat lembu emas. Karena dia tidak percaya lagi pada penyelenggaraan Allah. Di zaman sekarang juga mungkin dibentuklah lembu emas ini berupa macam-macam ini. Ya, ada power, ada macam-macam, approval, apa saja ya. Nah, Santo Agustinus juga berkata ya. Tahu ceritanya ya, Santo Agustinus ya. Dia berkata, I believe in order to understand. Jadi sebenarnya bukan mengerti untuk percaya, tetapi percaya untuk mengerti. Aku percaya supaya mengerti, dan aku mengerti supaya percaya lebih baik. Kita tahu ceritanya ya, Santo Agustinus hidupnya dulu, wah tidak bagus ya. Tapi si ibu Santa Monica, wah dia persisten sekali ya. Dia datang ke Uskup Ambrosius, minta tolong ya. Nah, sampai-sampai uskupnya bilang apa? Udah, ibu gak usah khawatir lah. Anak yang punya ibu dengan air mata begini banyak buat dia gak akan binasa, katanya. Ya kan? Nah, singkat ceritanya Santo Agustinus ya betulan bertobat
bahkan menjadi uskup, bahkan menjadi pujangga gereja. Itu luar biasa banget. Ya, itu karena apa? Karena iman sang ibu ini, si Monica, Ibu Santa Monica ini ya, itu dikisahkan di bukunya Confession ya. Ada yang sangat mengharukan, dia menulis, Santo Agustinus menulis di pertobatannya, terlambat aku mencintaimu. Itu benar-benar mengharukan ya, itu kisah confessionnya dia, pertobatan Santo Agustinus. Nah, iman ibunya ini menyelamatkan si anak Santo Agustinus. Makanya juga Yesus pernah bilang, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Jadi sebenarnya ya, kalau dikatakan Yesus juga bilang, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Sebiji sesawi itu kecil sekali sebenarnya, ya. Nah, semoga kita punya barang sebiji sesawi aja, ya. Oke. Bab 2 tadi di ensiklik kan mengenai tema judul depannya, jika engkau percaya, jika kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan mengerti. Itu bab 2. Bab 3 dikatakan bahwa aku menyampaikan ini semua kepadamu apa yang telah kamu terima. Jadi gini, jadi gereja itu mewariskan ajaran-ajaran iman ya. Jadi kita bersyukur mengenai kita berada dalam gereja Katolik ya. Kita tahu ada 3 pilar kebenaran gereja. Ada apa aja? 3 pilar. Ada kitab suci, ada tradisi suci, dan ada magisterium gereja. Ya, ini termasuk magisterium gereja ya, ajaran gereja. Ya. Keluarga itu adalah tempat di mana iman itu diwariskan. Saya selalu bilang di kelompok-kelompok ibu-ibu, saya punya kelompok ibu-ibu komunitas yang rutin Bible study dengan saya juga. Saya selalu bilang bahwa warisan terbesar itu yang bisa kita berikan kepada anak adalah iman. Jadi orang bisa wariskan macam-macam ya, usahanya, bisnisnya, tapi sebenarnya warisan terbesar yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak adalah iman. Dikatakan ya di buku, iman bukanlah tempat pengungsian bagi para pengecut, namun justru suatu yang menumbuhkan kehidupan kita. Panggilan yang agung, panggilan kasih. Ya. Jadi Santo Agustinus juga bilang bukan hanya melahirkan anak-anak ke dunia, tetapi juga membawa kepada gereja. Di akhir, ya, di akhir daripada ensiklik ini ternyata ditutup dengan poin ke-60-nya adalah begini kata-katanya. Marilah mengarahkan diri dalam doa kepada Maria, Bunda Gereja, Bunda iman kita. Bunda, bantulah kami beriman. Ternyata untuk dapat diterangi terang iman juga kita perlu mengarahkan diri atau berdoa kepada Bunda Maria. Nah, saya ini paling senang kalau bicara mengenai Bunda Maria. Ya, nama saya Rosari, tapi di awal tidak otomatis saya berdoa rosario. Tetapi sejalan dengan saya mempelajari, Bunda Maria itu luar biasa. Kalau disuruh bicara mengenai rosario atau Bunda Maria, itu gak ada habisnya. Makanya dibilang numquam satis, tidak pernah cukup kalau mengenai Maria itu. Itu luar biasa banget. Siapa di sini yang devosan atau berdoa rosario? Ya. Seneng kalau ngeliat orang yang berdoa rosario ya. Sebenarnya orang yang paling karismatik itu, contoh orang paling karismatik ini kan PKK ya. Orang paling karismatik itu siapa? Bunda Maria. Dia dipenuhi Roh Kudus ya, punya karisma juga. Bunda Maria. Dan ternyata
ketika seseorang ya dipenuhi Roh Kudus atau Bunda Maria mengunjungi seseorang ya, seperti Elizabeth ya. Di sini kita di Lukas ya dikatakan ya, ketika mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Berarti kalau Elizabeth penuh dengan Roh Kudus berarti kan kita mau tahu apa yang dilakukan. Ternyata ketika Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, dia berseru, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim. Maka orang-orang yang berdoa salam Maria penuh rahmat ya, itu berarti adalah orang-orang yang sepertinya dipenuhi Roh Kudus juga harusnya ya. Jadi saya sebenarnya rindu sekali para orang Katolik yang suka di KPD karismatik ya, itu juga mengangkat ini ya, rosario. Rosario saya udah tahun 94, berarti udah 30 tahun. Punya rosario banyak karena nama Rosari pasti punya rosario, tapi hanya ini yang saya pakai dari mulai warnanya muda sampai warnanya begini. Dari mulai sebelum menikah, melahirkan anak satu, anak kedua, rosarionya ini. Jadi ini rosario udah dibawa-bawa kemana-mana. Waktu sekolah juga dibawa. Ini udah tahu ceritanya semua dia. Padre Pio juga mengatakan, dia seorang eksorsis ya. Para eksorsis juga bilang, senjata saya cuma satu. Apa? Dia angkat ini. Si jahat paling takut sama Bunda Maria. Ya. Nah, jadi Bunda Maria adalah, kalau bicara Bunda Maria, ntar saya jadi bicara Bunda Maria panjang lebar ya. Nanti di bulan Oktober biasanya tuh penuh nih mengenai Bunda Maria ya. Jadi ensiklik Lumen Fide atau Terang Iman ini ternyata ditutup oleh Paus, ditutup dengan kata-kata itu tadi. Marilah kita mengarahkan diri dalam doa kepada Maria, Bunda Gereja, Bunda iman kita. Jadi sebenarnya ketika Yesus berkata inilah ibumu, berarti kalau ibu itu kan melahirkan ya, membesarkan ya. Maka gereja juga dilahirkan oleh ibu. Kita tuh dilahirkan secara rohani oleh Ibu Maria. Ya, dilahirkan. Nah, sebagai penutup, Terang Iman atau Lumen Fide adalah ensiklik dari Bapak Paus mengenai iman yang menjadi terang dalam kehidupan kita, menerangi seluruh aspek kehidupan kita. Dan ternyata at the end of the day, pada akhirnya dikatakan di Lukas ya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian isi daripada sekilas ya, ini sekilas dari ensiklik Paus Fransiskus Lumen Fide. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita berdiri, kita arahkan tangan kita kepada wujud-wujud doa yang ada di sini. Mungkin ke depan sini kan. Mari kita arahkan tangan kita ke wujud-wujud doa ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersatu hati ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan akan wujud-wujud doa yang dituliskan oleh anak-anak-Mu. Engkau yang paling tahu pergumulan yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang Maha Baik, kasihanilah anak-anak-Mu, sayangilah mereka. Bantulah kiranya apa-apa yang menjadi kerinduan hati mereka, semoga sesuai dengan kehendak-Mu dan Engkau mengabulkan permohonan-permohonan mereka.
semoga mereka boleh diberkati, dan ketika Tuhan mengabulkan permohonan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini juga. Semoga kami boleh terus berjalan bersama Engkau yang adalah sang terang itu, sehingga kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, tujuan hidup kami menjadi jelas. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita bersama-sama rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yakni seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Allah yang memelihara kita. Di dalam setiap keadaan Dia selalu menyertai kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Ibu Rosariananta. Terima kasih atas renungan yang dibawakan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bu Siska dan keyboard dengan Pak Audi dan LCD dengan Pak Charles dan soundman oleh Pak Yudi. Dan kepada petugas penerima tamu dan kolektan yang bertugas pada malam ini semuanya. Ada beberapa pengumuman. Satu, Selasa pagi tanggal 24 September jam 10 pagi di tempat ini ada PD yang akan dibawakan oleh Ibu Jenny Fuliani dengan renungan
dengan tema waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki. Yang kedua, pada hari Kamis minggu depan tanggal 26 September jam 19.30 di tempat ini juga ada PD yang akan dibawakan oleh Bapak Doni Silvian dengan tema disiplin berdoa. Kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada malam ini, apakah ada? Selamat datang Pak. Minggu depan datang lagi ya Pak. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikianlah pengumuman pada malam ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saat ini kita mau kembali tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, bagaimana terang iman di dalam kehidupan kami. Engkau yang setia, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan selalu di dalam terang iman-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Rosari Ananta. Kiranya Kau lindungi dan sertai dia beserta dengan keluarganya. Kau pakai dia lebih lagi di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang. Sertailah kami di dalam perjalanan, berjumpa kembali bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Dan minggu yang akan datang kami boleh kembali bersekutu bersama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas Kim Taigon, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita bangkit berdiri. Kita sungguh rindu Tuhan, Sang Terang, menuntun setiap jalan, setiap langkah kehidupan kita, hari lepas hari. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, dalam percaya. Selamat malam, sampai jumpa Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.